Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Motivationmu. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang pasti pernah dirasain oleh semua orang. Ya, itu adalah rasa insecure, terutama ketika kita ngerasa nggak sebanding dengan pencapaian orang lain. Jadi, stay tune karena kita akan bahas cara-cara untuk mengatasi insecure dan fokus pada pencapaian kita sendiri. Let's dive in. Kamu pernah nggak sih merasa nggak cukup baik dibandingkan dengan orang lain? Nggak perlu malu, kita semua pernah merasakannya. Pernah nggak sih kamu lagi scroll media sosial, terus lihat teman-teman atau orang lain yang lagi sukses-suksesnya? Emang bikin kagum, tapi kadang juga bikin kita ngerasa kurang. Nah, ini loh yang namanya insecure. Jadi gini, insecure itu sebenarnya muncul karena kita suka membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita lihat prestasi mereka, kebahagiaan mereka, dan terus kita pikir, kenapa aku nggak bisa kayak gitu juga ya? Nah, itu loh yang bikin kita ngerasa kurang dan insecure. Padahal, setiap orang punya perjalanan hidupnya sendiri, dan nggak ada yang bisa nyamain perjalanan kita dengan orang lain. Kita semua unik dan punya kelebihan masing-masing. Jangan samakan hidupmu dengan highlight reel orang lain di media sosial. Kadang, yang mereka tunjukkan itu cuma sisi yang bagus-bagus aja, tapi nggak menunjukkan semua tantangan dan perjuangan di baliknya. Kita nggak tahu apa yang mereka lewati, atau berapa kali mereka gagal sebelum mencapai kesuksesan. Jadi daripada ngerasa insecure terus, lebih baik kita fokus pada perjalanan kita sendiri. Kalau kamu ngerasa down karena insecure, coba deh inget-inget pencapaian kecilmu sendiri. Kadang kita lupa, setiap langkah kecil itu punya nilai dan arti tersendiri. Mungkin kamu udah sukses ngerjain tugas yang susah, atau bisa aja kemarin berhasil ngalahin rekor waktu lari kamu. Hal-hal kecil itu patut untuk disyukuri dan diapresiasi. Jadi, intinya, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Kita nggak harus jadi seperti orang lain. Setiap pencapaian dan kebahagiaan orang lain itu nggak akan mengurangi nilai atau kebahagiaan kita sendiri. Ingat, setiap perjalanan itu unik dan kita punya keunikan kita sendiri. Jadi buang jauh-jauh rasa insecure itu dan mulailah menghargai dirimu sendiri. Yuk, kita hadapi bersama rasa insecure dan bangun kebahagiaan kita sendiri. Kadang kita suka lupa bahwa setiap orang punya cerita hidupnya masing-masing. Seperti ini nih, bayangin hidup kita kayak perjalanan unik di peta dunia. Ada ratusan jalan yang bisa diambil dan gak ada yang salah atau benar. Semua jalur itu membentuk perjalanan kita yang spesial. Kadang kita ngerasa nggak cukup karena kita membandingkan jalur kita dengan orang lain. Tapi sebenarnya nggak ada standar yang harus kita capai. Kita bisa menciptakan jalur kita sendiri. Misalnya, teman kita bisa punya pencapaian di bidang A, sedangkan kita lebih menikmati dan berhasil di bidang B. Itu bukan berarti kita lebih buruk atau lebih baik. Setiap langkah dan pilihan itu punya makna. Dan kita nggak bisa membandingkannya secara langsung. Yang penting, kita tahu arah kita sendiri dan fokus untuk mencapai impian kita. Buatlah peta hidupmu sendiri. Apa yang kamu impikan? Apa yang membuatmu bahagia? Tulislah impian-impianmu dan tentukan jalur yang ingin kamu tempuh. Ini adalah perjalanan hidupmu dan kamu adalah navigatornya. Jangan khawatir kalau jalurmu terlihat berbeda dari yang lain. Itu adalah keunikanmu. Jangan ragu untuk menciptakan pengalaman baru. Pergilah ke tempat-tempat yang belum pernah kamu kunjungi. Coba hal-hal baru dan temui orang-orang dengan minat yang sama. Setiap pengalaman itu menambah warna pada peta hidup kita. Dengan begitu, kita bisa lebih menghargai perjalanan kita sendiri dan merasa lebih puas dengan pencapaian yang telah kita raih. Jadi gini, teman-teman, hidup kita ini kayak mesin yang harus terus dijaga supaya tetap berjalan dengan baik. Self-care itu seperti bensin buat mesin kita. Meskipun kadang kita sibuk banget, tapi nggak ada alasan buat nggak merawat diri sendiri. Kita butuh energi dan semangat buat terus melangkah, kan? Contohnya, coba deh luangkan waktu sebentar setiap hari buat melakukan sesuatu yang bikin hati kita tenang. Bisa jadi itu secangkir teh hangat atau membaca buku kesukaan. Hal-hal kecil ini bisa bikin perbedaan besar dalam menjaga keseimbangan mental dan emosional kita. Jangan remehkan kekuatan lilin atau aromaterapi. Ini bukan cuma sesuatu yang eksklusif untuk spa, tapi bisa juga kita lakukan di rumah.
Hidup itu keras, teman-teman. Jadi kita butuh momen untuk santai dan menenangkan pikiran. Olahraga juga salah satu bentuk self-care yang sangat efektif. Nggak perlu jadi atlet, tapi melakukan gerakan-gerakan sederhana aja bisa meningkatkan mood kita. Jadi, jangan malas-malasan ya. Jangan lupa dengerin musik kesukaanmu. Musik bisa jadi teman setia yang bisa meredakan stres dan membawa kita ke dunia yang lebih positif. Buat playlist yang bisa mendukung suasana hati kamu. Dan yang paling penting, jangan ragu untuk bersosialisasi. Waktu bersama teman-teman atau keluarga adalah salah satu bentuk self-care yang paling menyenangkan. Tertawalah bersama, ceritakan kisah-kisah lucu, dan rasa bersyukurlah atas kehadiran orang-orang terdekat di sekitar kita. Gratitude journaling itu sebenarnya gampang banget, teman-teman. Ini seperti kita nulis catatan kecil setiap hari tentang hal-hal yang kita syukuri. Bisa tentang hal-hal kecil atau besar, yang penting bikin kita merasa bersyukur. Kenapa ini penting? Karena seringkali kita fokus pada hal-hal yang belum kita capai atau yang kurang dalam hidup kita. Sementara ada banyak hal positif yang sudah kita miliki. Jadi begini, setiap hari, cobalah luangkan waktu sejenak untuk menuliskan beberapa hal yang kamu syukuri. Misalnya, kamu bisa menulis tentang momen kecil yang membuatmu bahagia, pencapaianmu, atau dukungan dari teman-teman dan keluarga. Ini akan membantu kita melihat sisi positif dari hidup dan merubah fokus kita dari hal-hal negatif. Ketika kita melibatkan diri dalam gratitude journaling, seiring waktu, kita akan lebih peka terhadap hal-hal positif di sekitar kita. Sekecil apapun itu, hal-hal itu bisa memberikan kita kebahagiaan dan meredakan rasa insecure. Kadang kita lupa, sebenarnya ada banyak hal yang sudah kita capai dan miliki, yang mungkin orang lain iri atau syukuri. Selain itu, menulis dalam buku gratitude juga membuat kita lebih fokus pada apa yang benar-benar penting dalam hidup. Kita jadi lebih bisa menghargai momen-momen kecil dan mengubah perspektif negatif menjadi positif. Saat kita merasa insecure, buka buku gratitude kita dan lihat semua catatan positif yang sudah kita tulis. Ini bisa jadi pengingat bahwa hidup kita sebenarnya penuh dengan berkah. Jadi teman-teman, mari mulai kebiasaan positif ini. Siapkan buku kecil atau gunakan aplikasi di ponselmu untuk mencatat hal-hal yang kamu syukuri setiap hari. Ini adalah langkah kecil yang bisa membuat perbedaan besar dalam mengatasi rasa insecure. Jadi begini, kita semua bisa belajar banyak dari pengalaman orang lain. Ini bukan tentang meniru hidup mereka, tapi lebih ke mengambil hikmah dan inspirasi dari apa yang sudah mereka lewati. Inspirasi ini bisa menjadi pendorong kita untuk meraih tujuan dan impian kita sendiri. Pertama-tama, coba deh cari inspirasi dari buku atau artikel tentang self-improvement. Banyak banget buku yang bisa memberikan wawasan baru dan memberikan kita pandangan yang berbeda terhadap hidup. Dari situ, kita bisa mendapatkan motivasi untuk terus berkembang. Selain itu teman-teman, kita juga bisa mendapatkan inspirasi dari cerita-cerita orang di sekitar kita. Mungkin ada teman, keluarga, atau bahkan orang yang kita temui secara tidak sengaja yang punya cerita hidup yang menginspirasi. Dengarkan cerita-cerita mereka, dan lihat bagaimana mereka mengatasi tantangan dan meraih kesuksesan mereka. Ingat, inspirasi bisa datang dari mana saja. Jadi, jangan ragu untuk membuka diri terhadap pengalaman baru dan orang-orang baru. Jangan takut untuk bertanya dan belajar dari orang-orang yang sudah lebih dulu meraih pencapaian atau mengatasi masalah yang serupa dengan kita. Seringkali ada seminar, workshop, atau event motivasi yang bisa memberikan energi positif dan inspirasi baru. Ikuti acara-acara seperti itu untuk bertemu dengan orang-orang yang memiliki semangat yang tinggi. Kamu bisa mendapatkan pandangan baru dan semangat untuk menghadapi kehidupan dengan lebih positif. Jadi teman-teman, jangan ragu untuk mencari inspirasi dari berbagai sumber. Setiap orang punya cerita inspiratifnya masing-masing, dan kita bisa belajar banyak dari mereka. Ketika rasa insecure itu datang, kadang kita langsung terbawa perasaan dan pikiran negatif, kan? Nah, tips ini simple tapi ampuh. Beri jeda sejenak, stop sejenak, dan ambil napas dalam-dalam. Ini bukan berarti kita menyerah atau melarikan diri,
tapi lebih ke memberi waktu pada diri sendiri untuk merenung dan melepaskan beban pikiran. Ketika kita memberi jeda, kita bisa melihat segalanya dari perspektif yang lebih jernih. Mungkin apa yang kita rasakan itu lebih ke reaksi emosional, bukan refleksi dari kenyataan. Dengan memberi jeda, kita memberikan kesempatan pada diri sendiri untuk menyadari bahwa rasa insecure itu sementara dan bisa diatasi. Nggak perlu terburu-buru, mengambil keputusan, atau merespon dengan emosi. Beri dirimu waktu untuk meresapi perasaan itu. Kamu bisa lakukan kegiatan yang membuatmu tenang, seperti mendengarkan musik favorit, berjalan-jalan, atau sekadar menikmati secangkir teh di bawah sinar matahari. Ini adalah cara untuk menenangkan pikiran dan mereset kondisi emosional kita. Memberi jeda juga membantu kita untuk lebih objektif dalam menghadapi situasi. Kadang-kadang kita bisa melihat bahwa apa yang kita pikirkan tidak seseram yang kita bayangkan. Jadi teman-teman, jangan ragu untuk memberi jeda saat rasa insecure datang. Ambil napas dalam-dalam, berikan waktu pada dirimu sendiri untuk merenung dan hadapi perasaan itu dengan kepala dingin. Trust me, itu bisa membuat perbedaan besar. Kadang-kadang kita merasa sendirian dengan rasa insecure kita. Padahal, di sekitar kita mungkin ada teman atau keluarga yang siap mendengarkan dan memberikan dukungan. Gak percaya? Nah, ini nih pentingnya komunikasi terbuka. Mulailah dengan berbicara sama orang terdekat, teman atau keluarga. Bisa jadi mereka juga pernah merasakan hal serupa dan bisa memberikan perspektif baru. Percayalah, ada kekuatan besar dalam berbagi perasaan dan pikiran kita. Jangan takut untuk sharing tentang rasa insecure kita, karena seringkali mereka bisa memberikan dukungan dan pemahaman yang kita butuhkan. Komunikasi terbuka juga membantu kita merasa lebih terhubung dengan orang lain. Misalnya, kamu cerita tentang rasa insecure-mu, dan ternyata temanmu juga pernah merasakan hal serupa. Itu bisa menciptakan hubungan yang lebih erat dan membuat kita merasa lebih dimengerti. Jangan takut untuk menunjukkan kelemahan kita, karena sebenarnya itu adalah kekuatan untuk tumbuh dan berkembang. Selain itu, komunikasi terbuka juga membantu kita mendapatkan pandangan dari luar. Terkadang kita terlalu terjebak dalam pikiran dan perasaan kita sendiri, sehingga sulit melihat solusi atau pandangan yang lebih objektif. Dengan berbicara kepada orang lain, kita bisa mendapatkan sudut pandang yang berbeda dan mungkin menemukan solusi yang tidak terpikirkan sebelumnya. Jadi teman-teman, jangan ragu untuk membuka diri. Sharing tentang perasaan insecure itu bukan tanda kelemahan, tapi justru tanda keberanian. Percayalah, ada banyak orang di sekitar kita yang siap mendengarkan dan memberikan dukungan. Wah, jadi begini, kita seringkali terlalu keras sama diri sendiri, terutama ketika kita merasa insecure. Nah, di langkah terakhir ini, kita akan membahas tentang refleksi dan evaluasi diri. Ini adalah cara untuk melihat sejauh mana kita udah berkembang. Bukan untuk membandingkan dengan orang lain, tapi untuk memberikan penghargaan pada diri sendiri atas pencapaian kecil yang udah kita raih. Contohnya, coba deh luangkan waktu sebentar setiap hari buat melakukan sesuatu yang bikin hati kita tenang. Bisa jadi itu secangkir teh hangat atau membaca buku kesukaan. Hal-hal kecil ini bisa bikin perbedaan besar dalam menjaga keseimbangan mental dan emosional kita. Selanjutnya, beri dirimu apresiasi. Jangan ragu untuk memberikan pujian pada diri sendiri atas usaha dan dedikasi yang udah kamu berikan. Ini penting, karena terkadang kita terlalu fokus pada kekurangan kita sendiri dan lupa melihat sisi positifnya. Lakukan refleksi secara berkala. Coba tanyakan pada diri sendiri, apa yang udah saya pelajari dari pengalaman ini? Apa yang bisa saya perbaiki untuk menjadi lebih baik? Ini adalah langkah untuk terus tumbuh dan berkembang. Ingat, perjalanan hidup itu adalah pembelajaran terus-menerus. Selain itu, evaluasi kinerja dan pencapaian kita nggak melulu tentang kesuksesan besar. Jangan takut untuk melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Gagal bukan akhir dari segalanya, tapi bisa jadi awal dari sesuatu yang lebih baik. Jadi teman-teman, mari kita berhenti sejenak. Refleksikan pencapaian kita dan evaluasi kinerja kita. Ini adalah langkah terakhir untuk mengatasi rasa insecure. Ingat, kita semua sedang berproses dan setiap langkah kecil kita itu bernilai. Nah,
Itu tadi beberapa cara untuk mengatasi insecure dan fokus pada pencapaian kita sendiri. Jangan lupa, setiap orang punya perjalanan masing-masing dan kita punya keunikan kita sendiri. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah untuk berbagi pengalaman kalian juga. Sampai ketemu di video selanjutnya, teman-teman.